Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus beserta segenap jajaran kepengurusan Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat yang sama-sama kita hormati, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah rahimakumullah. Pertama, mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Sampai dengan sore hari ini kita masih dapat diberikan kekuatan dan kesempatan untuk dapat hadir di rumah Allah ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kaum muslimin, amal ibadah yang kita lakukan kiranya akan diterima dan diberikan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa disampaikan buat junjungan kita, tauladan hidup kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan iringan doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, izinkan saya dalam kesempatan yang singkat ini menyampaikan kajian asar kepada kita bersama dengan judul zakat fitrah dan zakat mal. Salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah membayarkan zakat. Zakat adalah satu kewajiban, dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat yang kita baca tadi. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, zakat secara bahasa ada beberapa pengertian. Yang pertama, an-nama, artinya tumbuh. Orang yang berzakat ketika dia keluarkan hartanya di jalan Allah, maka sesungguhnya tidak akan pernah berkurang, karena dia pasti akan bertumbuh, dan Allah pastikan akan melipat gandakan dari setiap apa yang telah dikeluarkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak dan Ibu, zakat itu secara bahasa juga bermakna az-ziyadah, bertambah. Karena itu tidak akan pernah miskin seseorang yang sudah mengikhlaskan hartanya untuk dikeluarkan dalam bentuk zakat. Dan zakat ini Bapak dan Ibu kaum muslimin juga bermakna as-salah, perbaikan. Jadi ketika kita misalnya mengeluarkan zakat, yang diperbaiki pertama terkait dengan harta yang kita keluarkan. Karena itu di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 diingatkan oleh Allah, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil sebahagian daripada sedekah, maksudnya di situ zakat, sedekah wajib itu disebut zakat Bapak dan Ibu. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar diambilkan. Maka di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau lebih kurang 3 tahun menjadi khalifah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu program utama beliau adalah memerangi umat Islam yang tidak mau membayarkan zakat, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah.
Di Bapak dan Ibu kaum muslimin, orang-orang yang mengeluarkan zakat sesungguhnya mereka sedang membersihkan harta, karena di dalam harta rezeki yang kita terima sesungguhnya ada hak orang lain, as-sa'ili wal mahrum. Ada hak orang-orang yang mereka menampakkan kemiskinan mereka, lalu mereka minta haknya mereka. Ataupun ada orang yang dalam kondisi sulit, tapi mereka tidak mau menampakkan kesulitan, mereka jaga harga dirinya. Baik orang yang terang-terangan meminta zakat, ataupun ada orang yang menutupi kekurangannya, tapi mereka sesungguhnya berhak menerima zakat, maka dengan itu mereka pun diperbolehkan untuk mendapatkan zakat. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, yang kedua, zakat itu dikeluarkan untuk membersihkan diri orang yang berzakat daripada sifat bakhil, pelit, karena harta Bapak dan Ibu tidak akan pernah bermanfaat bila tidak kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Betapapun harta kita kumpulkan, betapapun banyaknya kekayaan yang kita punya, bila mana tidak kita investasikan di sisi Allah, tidak kita belanjakan di jalan Allah, maka tentu harta akan kita tinggalkan sepeninggal kita nanti, akan menjadi warisan bagi keluarga kita. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, mari kita lihat secara lebih khusus zakat fitrah. Zakat fitrah Bapak dan Ibu adalah suatu kewajiban yang kita keluarkan disebabkan ibadah puasa Ramadan yang kita laksanakan. Orang yang memiliki kemampuan, ada makanan yang akan dimakan di malam hari raya sampai dengan besok harinya 1 Syawal, itu adalah nisabnya. Bahwa orang yang memiliki kemampuan makanan dan minuman di saat malam hari raya dan juga 1 Syawal saat hari raya, maka berarti mereka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah Bapak dan Ibu adalah zakat yang dikeluarkan dikarenakan kita tidak lagi berpuasa, karena kita sudah kembali iftar, sudah kembali berbuka. Karena saat 1 Syawal diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, zakat fitrah dikeluarkan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan makanan yang akan mereka makan di malam hari raya dan juga di saat hari raya. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, dalam zakat fitrah ini tentu ada nisab dan haulnya. Waktunya sebagian ulama mengatakan yang afdal itu 3 hari sebelum hari raya. Tapi sebagian lain mengatakan boleh dari awal Ramadan sampai menjelang khatib naik mimbar atau sampai menjelang pelaksanaan Idul Fitri. Nah, tentu Bapak dan Ibu untuk memudahkan penyaluran dana ataupun uang dari zakat fitrah ataupun dalam bentuk makanan pokok misalnya yang diberikan seperti beras ataupun gandum dan lain-lain, maka sebaiknya diberikan sebelum hari raya itu kita laksanakan, agar panitia amil zakat dapat membagikan kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu orang-orang miskin. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat al-fitri, zakat fitrah, tuhratan lis-shaimin minal lagwi war rafath, yang mana zakat fitrah itu kata Nabi untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa minal lagwi war rafath, daripada perbuatan atau ucapan sia-sia dan juga perkataan keji, senda gurau. Wa tu'matan lil masakin, dan adapun tujuan daripada zakat fitrah untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Man addaha qabla shalah, siapa yang mengeluarkan zakat fitrah itu sebelum salat ditunaikan, maksudnya salat Idul Fitri, fahiya zakatun maqbulah, itulah zakat fitrah yang diterima di sisi Allah. Wa man addaha ba'da shalah, siapa yang membayarkan zakat fitrah itu setelah salat, fahiya sadaqatun minas sadaqah, itu hanya sedekah biasa seperti sedekah-sedekah lainnya. Karena itu Bapak dan Ibu kaum muslimin, sebagai orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, termasuk juga anak-anak yang mungkin mereka tidak sanggup berpuasa,
ataupun orang lanjut usia, kalau mereka bertemu dengan malam Idul Fitri ataupun mereka hidup sampai dengan hari 1 Syawal, maka ini ada kewajiban bagi orang yang menjadi penanggung daripada orang tersebut untuk membayarkan zakat fitrahnya. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah. Kemudian juga zakat mal. Zakat mal Bapak dan Ibu adalah zakat yang kita keluarkan bila harta kita sudah mencukupi haul dan nisab. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan kita banyak macam zakat mal itu. Zakat profesi, peternakan, pertanian, zakat emas, perak dan lain-lain. Bila kita punya harta yang sudah mencukupi haul dan nisabnya, maka sudah ada kewajiban mengeluarkan zakat mal. Nah, secara umum Bapak dan Ibu, dari total harta yang dimiliki dikalikan 2,5%. Kalau umpamanya kita ibaratkan kalau kita punya uang 100.000, maka zakat malnya 2.500. Kalau kita punya uang 1 juta, maka zakat malnya 25.000. Jadi Bapak dan Ibu, untuk memudahkan penghitungan kira-kira seperti itu. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu, dengan kita tunaikan baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal, kiranya kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita tunaikan, dan manfaat daripada zakat tadi kiranya juga dapat dirasakan oleh orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Kalau zakat mal 8 asnaf zakat yang berhak menerimanya, sementara kalau untuk zakat fitrah sebahagian ulama mengatakan hanya dikhususkan bagi orang-orang miskin, sebagaimana hadis Nabi tadi yang kita sampaikan, bahwa di antara maksud dari zakat fitrah wa tu'matan lil masakin, untuk memberi makan orang-orang miskin. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kaum muslimin, Allah berikan kita kekuatan dan juga kesempatan untuk terus menunaikan kewajiban kita, dan tentunya mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan kiranya akan mendatangkan manfaat bagi sesama kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.